Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari takdir kematian tersebut yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhir terkubur di liang lahat. Ketika jenazah sudah berada di dalam kubur, tentu jasad manusia yang sudah meninggal akan membusuk dan pada akhirnya hanya meninggalkan tulang belulang saja. Namun karena kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata ada beberapa orang yang jasadnya tidak mengalami pembusukan. Subhanallah. Siapa saja mereka? Mari kita simak video ini selengkapnya. Yang pertama, jasad para nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi adalah sosok yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kemuliaan di akhirat kelak, bahkan ketika mereka wafat pun jasadnya tidak akan membusuk di dalam tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya bahwa jasad para nabi tidak akan membusuk karena dimakan binatang tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi alaihi salam. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Yang kedua, jasad pembaca, penghafal, dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Mereka yang senantiasa membaca, menghafalkan, dan beramal dengan Al-Quran, maka mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu jasadnya ketika sudah meninggal dan dikuburkan tidak akan membusuk. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ia ke surga dan memberikan syafaat kepadanya 10 dari keluarganya yang semua divonis masuk neraka. Yang ketiga, jasad wanita yang meninggal ketika melahirkan serta taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Proses mengandung hingga melahirkan bukanlah sebuah proses yang mudah. Bahkan nyawa merupakan taruhannya. Hingga tidak jarang banyak ibu hamil yang harus kehilangan nyawa saat sedang berjuang melahirkan sang buah hati. Dalam Islam sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan bagi wanita yang meninggal saat sedang melahirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya menegaskan bahwa akan ada pahala yang berlimpah bagi mereka wanita yang hamil kemudian melahirkan namun meninggal dunia. Mereka akan disejajarkan dengan para pejuang yang meninggal syahid di medan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbunuh di jalan Allah atau fisabilillah adalah syahid. Orang yang mati karena wabah adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid.
dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, jasad muadzin atau tukang azan yang hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan muadzin atau orang yang mengumandangkan azan ternyata sangat besar. Dengan adanya azan, Muslim bisa mengetahui waktunya sholat. Muslim yang mendengar azan pun wajib menjawabnya dengan kalimat yang sama. Muadzin atau orang yang menyeru kepada kebaikan akan mendapatkan pahala hingga tubuhnya diharamkan dari api neraka. Bahkan salah satu janji Allah bagi seorang muadzin adalah ia akan dimintakan ampunan oleh seluruh benda yang ada di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muadzin diampuni sejauh jangkauan azannya. Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azannya memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, jasad alim ulama yang menyebarkan ilmu dan menegakkan kalimat Allah. Jasad sosok ini juga akan mendapatkan kemuliaan Allah, yaitu jasadnya tidak akan membusuk setelah dikuburkan, sehingga hal ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menyebarkan ilmu dan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, jasad pemimpin yang adil. Sosok yang memiliki peran pemimpin tidaklah mudah, karena dia harus mampu bersikap adil dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan baik. Sehingga dengan beratnya tugas seorang pemimpin, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pemimpin yang adil ketika dia meninggal, jasadnya tidak akan membusuk dimakan cacing tanah. Yang ketujuh, jasad orang yang meninggal mempertahankan kehormatan diri dan agama. Tidak ada seorang pun yang ingin kehidupannya terganggu, baik gangguan itu datangnya dari luar maupun dari dalam. Barang siapa yang menjadi korban kejahatan, lantas dia membela sekuatnya, maka ketika pembelaan itu menyebabkan kematian, maka hukum matinya adalah mati syahid. Karena termasuk dalam konteks membela diri, membela harta, keluarga, dan membela kehormatan. Proses pembelaan inilah yang dalam istilah fikih disebut dengan dab'us sholih, yaitu orang yang menyerang orang lain yang berniat jahat ingin merebut harta jiwa atau kehormatannya. Yang kedelapan, jasad yang meninggal pada siang atau malam Jumat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Jumat termasuk dalam hari yang istimewa bagi umat muslim sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya hari yang padanya terbit matahari adalah hari Jumat. Pada hari itulah saat diciptakannya Adam, dimasukkannya ia ke surga dan dikeluarkannya dari surga. Hadis riwayat Muslim. Sehingga begitu mulianya hari Jumat. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Yang kesembilan, jasad para syuhada. Jasad para syuhada yang senantiasa memperjuangkan agama Islam juga tidak akan membusuk walaupun dikubur di dalam tanah yang waktunya sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Yang kesepuluh, jasad ahli fisabilillah. Fisabilillah adalah menolong agama melalui dengan jiwa, harta, dan lisan.
menolong fakir miskin, menyantuni yatim, menyediakan beasiswa pendidikan bagi pelajar yang berpotensi tapi secara keuangan tidak mampu adalah perbuatan nyata dari fisabilillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Quran Surat Muhammad ayat yang ke-7. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah bahasan kita dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.